Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Anak-anak yang soleh dan soleha, kembali kita bertemu dalam pelajaran Al-Islam dengan materi akidah. Materi akidah merupakan materi yang sangat penting karena di dalamnya kalian akan diajak untuk selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan akidah yang bagus, maka kalian akan semakin bisa sukses di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini kalian akan mempelajari materi tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah tersebut atau masih terasa asing dengan istilah tersebut? Nah, untuk itu kita akan belajar tentang materi menghindari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran tentang pengertian tahayul terlebih dahulu. Apa itu tahayul? Tahayul secara bahasa artinya hayalan, sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang hanya ada dalam hayalan belaka. Perbuatan tahayul bisa juga berupa membayangkan atau menghayal dan mengaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu. Padahal anggapan itu tidak ada dasarnya dalam Islam. Perbuatan tahayul ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Islam melarang keras perilaku tahayul karena bisa mempengaruhi akidah atau keyakinan kepada Allah. Dalil tentang tahayul diantaranya dalam surat Thaha ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'ishiyuhum yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Yang artinya, berkata Musa, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Tiarah atau tahayul ialah sejenis syirik. Itu hadis riwayat Tirmizi. Nah, contoh-contoh dari perbuatan tahayul antara lain percaya kepada angka 13 akan mendatangkan sial. Kemudian contoh yang lain percaya bahwa apabila seseorang tertimpa kotoran cicak maka akan mendapat rezeki. Terus contoh yang lain juga ada kepercayaan bahwa bulan Safar adalah bulan yang penuh kesialan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru, sedangkan secara istilah bid'ah yaitu suatu amalan yang baru, yaitu dalam hal ibadah mahdhah yang tidak ada dalilnya dan belum ada contohnya dari Rasulullah. Termasuk dalam hal bid'ah yaitu orang yang menambah atau mengurangi ibadah atau seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka ibadahnya sia-sia bahkan termasuk orang yang sesat. Dalil tentang bid'ah dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Contoh-contoh dari perbuatan bid'ah yang masih banyak dilakukan diantaranya selamatan 1 Muharram, kendurian selamatan kematian, padusan yaitu mandi besar pada 1 hari menjelang pelaksanaan puasa Ramadan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian dari khurafat. Nah, khurafat yaitu berita yang dibumbui dengan kedustaan. Nah, pengertian yang lainnya yaitu kepercayaan bahwa sesuatu benda tersebut memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Khurafat sebetulnya hampir sama dengan tahayul, akan tetapi lebih berbahaya dan lebih mendekatkan pada perbuatan syirik. Nah, sumber dari khurafat yaitu animisme, dinamisme,
Animisme yaitu kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda. Dalil tentang khurafat yaitu dalam surah An-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Contoh perbuatan khurafat diantaranya meyakini bahwa kuburan orang yang soleh dapat memberikan berkah. Nah, yang kedua contohnya adalah meyakini sebuah benda, misalnya keris, memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan. Contoh yang ketiga, memakai ayat-ayat Al-Quran untuk ajimat dan menolak bala. Mengingat bahwa perbuatan tahayul, bid'ah, dan khurafat sangat membahayakan akidah kita, maka kalian sebagai siswa Muhammadiyah harus menjauhi dan menghindarinya dengan sejauh-jauhnya. Nah, bagaimana cara-cara untuk menghindari tahayul, bid'ah, dan khurafat? Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, memahami maksud dari ibadah yang akan kita laksanakan. Nah, apabila kita ingin melakukan ibadah, tentu ingin mendapatkan pahala dari Allah dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Dengan memahami maksud dari ibadah ini, maka kita tidak akan asal-asalan dalam melakukannya. Nah, cara yang kedua adalah memperdalam ilmu agama. Ilmu agama sangat penting untuk menuntun kehidupan kita. Maka itu dengan pemahaman ilmu agama yang baik dan mendalam, maka kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Dengan ilmu agama pula, maka kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang ada dalilnya dan mana yang tidak ada dalilnya. Cara yang ketiga yaitu menanyakan masalah ibadah kepada ahlinya. Nah, apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan ibadah, maka sebaiknya perlu mencari guru yang bisa memberikan solusi sesuai dengan ilmu Al-Quran atau petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tidak boleh memutuskan atau membuat hukum sendiri, apalagi hanya mengikuti hawa nafsu kita. Nah, cara yang keempat adalah tidak taklid, yaitu tidak ikut-ikutan. Nah, seseorang yang taklid itu yang berarti hanya mengikuti orang-orang tertentu tanpa mengetahui apakah ia lakukan itu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam atau belum. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang akidah yang dapat membahayakan akidah kita, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menghindari bahaya tahayul, bid'ah, dan khurafat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.